Yes, mulai 1 April 2022, Korea Selatan akan membuka pintu masuk bagi wisatawan mancanegara nih. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dengan kuasa usaha ad interim KBRI Seoul, ada Zelda Wulan Kartika. Kita sapa, annyeonghaseyo. Zelda Desanim, panggap semenida, calcinaseyo. Annyeonghaseyo Mbak Puspa, apa kabar? Kabar Selamat baik, malam. selamat malam. Ibu Zelda, kalau membahas mengenai pembukaan pembatasan wisatawan mancanegara di Korea Selatan, saya harus tahu dulu, Indonesia masuk dalam daftar negaranya kah? Nah, ini bentar Mbak. Pertama-tama saya harus meluruskan dulu nih agar tidak terjadi salah paham. Oke. Jadi berdasarkan website Korean Tourism Organization, itu disebutkan bahwa United visitors to Korea exempt from quarantine starting on April 1st. Jadi di sini ada kata-kata visitors itu jangan diartikan sebagai wisatawan, pengunjung. Nah, jadi yang akan dilakukan pada 1 April 2022 itu oleh pemerintah Korea Selatan adalah membebaskan kewajiban karantina bagi mereka yang masuk ke Korea Selatan. Nah, siapakah yang bisa masuk ke Korea Selatan? Ini masih sama dengan aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan sejak awal pandemi, yaitu hanya selektif gitu ya. Yang mereka yang melakukan tugas-tugas misalnya pemerintahan atau sesuatu yang urgensi begitu. Nah, kalau wisata sendiri tidak masuk kebetulan dalam kategori tersebut. Jadi mohon maaf nih kalau ternyata berita yang saya sampaikan ini ternyata mungkin tidak terlalu baik. Begitu, Mbak. Jadi kita agak patah hati sebetulnya ya, karena ternyata bukan liburan, tapi kunjungan. Kunjungan ke Korea Selatan yang akhirnya bebas karantina per 1 April nanti. Dan kunjungannya juga masih dalam batas bukan turis begitu, bukan wisatawan. Tapi kalau melihat esensial. Baik, kalau melihat dari pembebasan karantina ini sebetulnya memang kesiapan Korea Selatan dalam pembukaan pembatasan ini seperti apa, Ibu Zelda? Kalau untuk kesiapan sendiri, sebenarnya bisa dibilang bahwa pemerintah Korea Selatan ini sejak November tahun lalu dia sudah menyampaikan akan menerapkan skema hidup bersama COVID-19. Jadi mereka sudah mulai tuh misalnya melonggarkan pembatasan, pada akhirnya nanti akan memberlakukan COVID-19 sebagai penyakit flu biasa. Gitu. Nah, mereka ada 3 fase. Misalnya pelonggaran social distancing, kemudian pemberian izin untuk penyelenggaraan event berskala besar, dan penghapusan batasan jumlah orang yang berkumpul. Tapi ternyata jumlah penduduk yang terpapar itu makin hari makin tinggi, khususnya sejak munculnya varian Omicron. Jadi tingkat paparannya itu malah makin tinggi. Bahkan pada minggu lalu itu mencapai sekitar 600 ribuan gitu per hari. Sekarang sudah agak menurun tapi tetap di angka 490-an per hari ini. Jadi kelihatannya meskipun sebenarnya pada dasarnya pemerintah Korea Selatan bisa dibilang siap, tapi mungkin masih butuh waktu untuk membuka kembali bagi wisatawan. Baik, masih membutuhkan waktu untuk membuka akses atau perbatasan bagi para wisatawan, termasuk dengan wisatawan Indonesia mungkin. Sejauh ini upaya dari KBRI kepada pemerintah Korea Selatan, negosiasinya, karena kita tahu sebelum pandemi ternyata warga negara Indonesia ini jadi salah satu penyumbang wisatawan terbesar juga di Korea Selatan. Bagaimana negosiasi sejauh ini? Ya, memang banyak orang Indonesia yang berwisata ke Korea Selatan. Kita masuk dalam 15 besar, tidak sampai 10 besar sih. Kita nomor 12 atau nomor 13 begitu, masih di bawah 5 negara ASEAN yang lain. Tapi memang kita selalu menyampaikan kepada pihak Korea Selatan perkembangan positif yang terjadi di negara kita, misalnya vaksinasi sudah mencapai berapa persen, kemudian booster juga sudah dimulai dan sebagainya. Jadi itu membuat pemerintah Korea Selatan akan mempertimbangkan akan memberikan visa untuk wisatawan Indonesia. Namun karena ini situasi pandemi ini adalah sesuatu yang luar biasa, jadi pemerintah Korea Selatan memang sejak awal ini sudah katakanlah seperti menutup pintu begitu ya untuk wisatawan asing, dan ini pun sebenarnya tidak dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan saja, tapi oleh
seluruh pemerintah di dunia begitu ya, termasuk Indonesia sendiri yang membatasi masuknya wisatawan asing ke negaranya akibat pandemi. Jadi ini memang benar-benar suatu kebijakan yang kita pun tidak bisa memaksa mereka untuk segera mengubahnya, karena kita tahu betapa sulitnya keadaan ketika pandemi itu, banyak yang tertular, banyak yang sakit dan sebagainya. Tapi kita selalu menunjukkan kepada pemerintah Korea Selatan bahwa perkembangan di Indonesia itu sudah sampai seperti ini dan semuanya positif gitu. Oke, sementara kalau di Indonesia sudah dibuka secara perlahan untuk wisatawan asing ke dalam Indonesia, bahkan kalau ke Bali tidak ada karantina juga. Karena kita tahu, Indonesia tahu bahwa tourism adalah salah satu ekonomi terbesar begitu, penerimaan negara terbesar. Bagaimana kemudian di Korea Selatan sendiri mengenai pandemi dan juga pariwisatanya yang sampai sekarang ternyata masih menutup pintu untuk para wisatawan? Ya, memang keadaan pandemi di Korea Selatan pun sangat berpengaruh terhadap situasi pariwisata di sini. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang harus tutup ataupun usaha-usaha yang terkait dengan wisata itu tutup. Jadi mirip dengan negara-negara lain di dunia, samalah dengan Indonesia, bahwa ini sangat mengganggu perekonomiannya. Karena itu sejak November tahun lalu itu tadi yang saya sampaikan bahwa pemerintah Korea Selatan sudah memiliki program untuk menuju ke hidup bersama pandemi COVID-19 ini. Jadi memang saya yakin sih bahwa pemerintah Korea Selatan pada saatnya nanti apabila kondisi di negaranya sudah membaik, pasti akan membuka wisata lagi untuk wisatawan asing. Oke. Dalam waktu dekat bisa kita prediksi mungkin Bu Zelda, kira-kira kapan pembatasan untuk para wisatawan asing termasuk Indonesia mungkin, karena kan hidup berdampingan dengan pandemi sudah jadi strategi, sudah jadi rencana ke depannya. Tahun ini kah? Ya, saya sih bukan cenayang sih ya Mbak ya. Dan juga mungkin harus ditanyakan ke pemerintah Korea Selatannya, tetapi saya pikir sih jadi ya, tapi ini jangan dijadikan panduan atau acuan. Saya pikir sih tahun ini akan buka, cuma saya tidak tahu bulan apa. Tapi saya yakin sih tahun ini akan buka. Harapan yang sama juga pastinya untuk masyarakat yang ingin sekali pergi ke Korea Selatan untuk menyaksikan pariwisata di sana. Ibu Zelda Wulandkartika, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, kamsahamnida. Sama-sama, kamsahamnida.